Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam renungan hari ini. Semoga tubuh dan jiwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik. Kita lihat dari ayat Daniel 12 ayat 9 dan 10. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya." 1. Jadi saudara, sebelum akhir zaman sukar sekali untuk mengerti akan firman Tuhan akhir zaman ini, karena ternyata surga memeteraikannya. 2. Sekarang begitu banyak pengertian-pengertian yang diberikan kepada anak-anaknya, sehingga kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana semua meterai sudah dibukakan. Ternyata ayat yang mengatakan bahwa pengertian-pengertian ini diberikan kepada orang-orang yang sudah disucikan, dimurnikan, dan diuji dulu, sehingga kebijaksanaan itu menjadi miliknya. Dan ada orang-orang yang tidak mau mengerti tentang akhir zaman ini, sehingga Alkitab menulisnya sebagai orang-orang fasik yang meskipun diberitahu tidak memahaminya, dan mereka memilih untuk marah atau mengejek. Saudara, Daniel 12 ayat 11 mengatakan, "Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari." 1290 itu adalah 3,5 tahun. Jadi kita akan mengalami Great Tribulation atau masa kesusahan besar selama 3,5 tahun. Daniel 12 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari." Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan sampai 45 hari kemudian setelah selesai masa kesusahan besar itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Masa itu sangat sukar. Meskipun sangat sukar, supaya tetap bertahan dengan penuh damai sejahtera, kita terus harus menanti-nantikan Tuhan datang menjemput. Kita bertahan dengan semua penderitaan yang akan datang karena ingat akan ayat Roma 8 ayat 17 dan 18. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris." Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan mahkota kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa kemuliaan kita mendapat mahkota kemuliaan. Banyak orang akan mengejek yang seperti Petrus berprofetik 2 Petrus 3 ayat 3. "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya." Ayat 4 kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Jadi saudara,
begitu banyak pengejek, akan muncul yang mempertanyakan kapan janji tentang kedatangan Kristus. Karena pertanyaan ini sudah timbul sejak dahulu kala. Tetapi saya harap saudara kita sebagai umat percaya, kita percaya bukan saja kepada akhir zaman, tetapi kepada hari-hari terakhir yang akan segera tiba. Akan tiba setiap saat sejak sekarang. Jagalah saudara-saudara, sebab bagi orang yang berjaga-jaga seperti juga wanita-wanita bijaksana di Matius 25, Kristus tidak datang sebagai pencuri. Biarlah kita termasuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang ayat di Yesaya mengatakan, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara mendapat apa? Mendapat kekuatan baru. Yang berlari tidak akan menjadi lesu, dan yang berjalan tidak akan menjadi lelah. Sekian Bapak, Ibu, Saudara renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.